Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Bersama Ibu Rizky di sini akan menyampaikan materi prakarya kelas 7 semester ganjil yaitu pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman. Kompetensi dasar: memahami rancangan pembuatan, penyajian, dan pengemasan bahan pangan buah menjadi makanan dan minuman segar yang ada di wilayah setempat. Pada pertemuan kali ini, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi karakteristik, kandungan, dan manfaat, serta memahami pengertian bahan pangan buah segar yang terdapat di wilayah setempat, serta mengidentifikasi kemasan yang baik untuk kemasan pengolahan bahan pangan buah segar. Yang pertama yang akan kita bahas ialah mengenai pengertian buah segar. Secara harfiah, pengertian dari buah segar adalah bahan pangan yang tidak memerlukan pengolahan sudah dapat dikonsumsi secara langsung. Buah segar dapat dimakan langsung tanpa diolah terlebih dulu karena rasanya sudah beraneka, segar, bentuk dan warnanya menarik. Buah segar termasuk makanan yang sangat disukai karena kaya akan nutrisi yang baik untuk pertumbuhan, kesehatan, dan kecantikan tubuh manusia. Karakteristik buah-buahan. Berdasarkan sifatnya, buah-buahan dikelompokkan menjadi beberapa golongan sebagai berikut. Yang pertama ialah berdasarkan musim berbuahnya. Berdasarkan musim berbuahnya dibagi menjadi dua. Yang pertama, buah musiman. Buah musiman adalah buah yang hanya ada di waktu musim tertentu. Pada suatu saat berbuah banyak, dan pada saat lain tidak berbuah sama sekali. Contohnya adalah buah duren, mangga, kedondong, duku, dan rambutan. Yang kedua, buah sepanjang tahun. Buah sepanjang tahun adalah jenis buah-buahan yang tersedia sepanjang tahun. Buah ini dihasilkan dari tanaman yang berbuah sepanjang tahun, tidak tergantung musim. Buah yang dapat kita nikmati kapan saja, yang sepanjang tahunnya tersedia. Contohnya adalah nanas, pisang, pepaya, jambu air, jambu biji, markisa, dan sebagainya. Yang kedua, berdasarkan iklim tempat tumbuhnya. Yang pertama, buah tropis. Buah-buahan dari tanaman yang tumbuh di iklim panas atau tropis dengan suhu udara sekitar 25 derajat Celcius atau lebih. Contohnya adalah pisang, pepaya, nanas, mangga, rambutan, dan durian. Yang kedua, buah subtropis. Buah dari tanaman yang tumbuh di iklim sedang atau di daerah yang mempunyai suhu udara maksimum 22 derajat Celcius. Contohnya adalah apel, jeruk, stroberi, anggur, dan sebagainya. Nah, sekarang berdasarkan proses pematangannya. Yang pertama adalah buah klimaterik, yaitu buah yang setelah dipanen dapat menjadi matang hingga terjadi pembusukan. Proses pematangan buah dalam fase klimaterik ditandai dengan perubahan warna, tekstur, dan bau buah. Contohnya adalah pisang, mangga, pepaya, jambu biji, apel, dan sebagainya. Selanjutnya adalah buah non-klimaterik, yaitu buah yang setelah dipanen tidak akan mengalami proses pematangan, tetapi langsung ke arah pembusukan. Contohnya adalah buah semangka, anggur, jambu air, dan nanas. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas mengenai kandungan dan manfaat buah-buahan. Kita sebagai bangsa Indonesia patut bangga memiliki kekayaan sumber daya buah-buahan yang beraneka macam.
Telah diteliti oleh para ahli pendidikan bahwa setiap buah sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita, karena setiap buah memiliki kandungan vitamin dan nutrisi lainnya yang sangat bermanfaat. Berikut ini kandungan dan manfaat dari beberapa buah-buahan. Yang pertama adalah jambu biji. Jambu biji atau biasa disebut dengan Psidium guajava kaya akan kandungan dan manfaat. Jambu biji memiliki vitamin C 4 kali lebih banyak dibandingkan dengan jeruk. Vitamin C berfungsi melancarkan kerja otak dan peredaran darah. Selain itu, jambu biji mengandung antioksidan yang dapat melawan radikal bebas dan menangkal kanker. Kandungan serat yang tinggi mampu memperlancar proses pencernaan. Selanjutnya adalah buah alpukat atau avokat. Avokat atau avokado memiliki banyak manfaat untuk kesehatan dan kecantikan. Kandungan lemak nabati yang tinggi dan tak jenuh bermanfaat untuk menurunkan kolesterol LDL atau kolesterol jahat, sehingga berguna untuk mencegah stroke, penyakit jantung, darah tinggi, dan kanker. Lemak tak jenuh pada avokat juga mengandung zat anti jamur, antibakteri, dan mampu mengurangi nafsu makan sehingga tidak menyebabkan seseorang menjadi gemuk. Kandungan vitamin A dan E pada buah avokat sangat baik untuk kesehatan mata dan menghaluskan kulit, menghilangkan kerutan, dan membuat kulit tampak lebih muda. Yang ketiga, buah pepaya. Pepaya atau karika papaya tumbuh sepanjang tahun dan kaya akan kandungan gizi yang bermanfaat bagi tubuh. Buah pepaya sangat bermanfaat untuk melancarkan pencernaan. Pepaya memiliki kadar potasium, vitamin C yang tinggi dan vitamin A yang sangat baik untuk mencegah penyakit flu, pilek, dan sangat bermanfaat untuk melancarkan pencernaan. Pepaya dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh karena memiliki kandungan antioksidan seperti korten, flavonoid, folat, dan asam pantotenat. Selanjutnya adalah buah belimbing. Belimbing atau Averrhoa carambola rasanya manis, segar, dan berbentuk bintang jika dipotong. Kandungan gizi buah belimbing memiliki banyak vitamin C dan serat yang cukup besar, vitamin A, E, dan B kompleks. Kandungan pada buah belimbing memiliki banyak manfaat untuk kesehatan, antara lain meningkatkan daya tahan tubuh karena kandungan vitamin C yang sangat tinggi, melindungi tubuh dari radikal bebas dengan adanya antioksidan alami. Belimbing dapat juga menurunkan tekanan darah tinggi dan mengatasi penyakit batuk. Selanjutnya yang akan kita bahas ialah mengenai kemasan. Penyajian atau pengemasan memegang peranan penting dalam proses produksi pengolahan, karena akan menjadi daya tarik orang untuk memakannya atau konsumen untuk membelinya. Sekarang, bahan kemasan yang umum digunakan terbuat dari kertas, kaca atau gelas, plastik atau bahan polimer seperti polietilen, polipropilen, serta kemasan yang dapat terurai secara biologis atau biodegradasi. Meskipun begitu, tidak semua perpaduan kemasan tradisional ditinggalkan. Ada kriteria tertentu yang harus diperhatikan dalam pemilihan wadah, penyajian, atau kemasan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bahan kemasan atau wadah penyajian tidak berbau sehingga tidak mempengaruhi atau mengubah rasa dari produk pangan olahan. Yang kedua, bahan kemasan atau wadah penyajian memiliki kekuatan sebagai tempat produk pangan olahan. Yang ketiga, bahan kemasan atau wadah penyajian mudah didapat. Yang keempat,
Bahan kemasan atau wadah penyajian aman bagi kesehatan dan bersih. Adapun tempat penyajian ataupun kemasan untuk makanan dan minuman yang biasa digunakan masyarakat terbuat dari kertas, plastik, ataupun styrofoam. Sedangkan wadah penyajian umumnya berbahan gelas kaca seperti gambar berikut ini. Kemasan minum dari bahan plastik, kertas, styrofoam, dan wadah minuman dari bahan kaca. Selanjutnya, berikut adalah berbagai kemasan untuk makanan. Selain memberikan manfaat sebagai wadah penyajian kemasan dan penyajian, juga berhubungan dengan cara menampilkan produk atau hasil olahan pangan dalam bentuk yang menarik. Nah, pembahasan kita sampai di sini dulu ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube SMP Negeri 3 Kota Singkawang. Sampai jumpa minggu depan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.